syukur hormat daripada Allah. Ampuni berbagai kurang pelayananku di hadapan Tuhan. Aku sadar dan tahu manusia tidak luput segala kekurangan dan dosa di depan daripada Allah. Kuatkan aku Bapa. Malam ini kembali aku Tuhan belajar firman kebenaran daripada Allah, memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia. Maupun Tuhan yang mendengar video ini, biarlah kiranya berkati semua Bapa, dan lawatan penyertaan tangan daripada Allah terubah bagi kami semua Bapa. Kuatkan kami, kemanakan negara ini, lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan melawat negara kami semua. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus memohon menunduk diri, berbenah diri, meminta hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan malam ini. Hikmat karunia daripada Engkau terubah bagi kami semua. Kami berdoa memohon menunduk diri hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus. Kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya yang baik, haleluya. Amin. Salam. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada, dan yang menonton video ini, kita kembali belajar firman kebenaran daripada Allah atas segala lawatan penyertaan daripada Tuhan dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus keilahian yang maha tinggi Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita saling belajar memahami sejauh mana kehendak rencana Allah bagi kita dan yang Tuhan maui bagi orang-orang percaya kepada Dia dimanapun saudara-saudariku seiman sekasih berada. Ini pada khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang seiman sekasih sepadan dengan saya. Saudara-saudariku, mari semakin menunduk diri kepada Tuhan. Mari semakin memahami gelora dunia, apa yang terjadi saat ini di kolong langit dan di atas bumi ini, supaya kita benar-benar menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Di mana tadi kita saudara-saudari telah berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, meminta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah sendiri, menghikmati dan mengajari kita semua dan mendewasakan kita semua. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan, di mana nanti ini kita like, kita share. Dan para penggemar video firman Tuhan ini, saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada saudara-saudariku, supaya Tuhan memberkati semua dan menyertai kita semua menghadapi suasana hari-hari terakhir menjelang hari-hari terakhir ini, menjelang akhir zaman ini. Bernaunglah dengan kuasa Roh Kudus daripada Allah dalam keibadahan kita saat kita bersempuh berteduh kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mendewasakan kita, Roh Kuduslah mengajari kita, Roh Kuduslah memberikan pemikiran yang sangat matang mengerti akan kehendak rencana daripada Allah. Malam ini mari kita belajar firman kebenaran daripada Tuhan, walaupun secara singkat, supaya kita memahami. Hendaklah jadi pelaku firman Allah, berbuatlah kepada Tuhan dan berbuatlah kepada sesama. Ini menjelang hari terakhir ini, tentang mengenai ikut kebenaran daripada Allah, terutama di perbuatan, bukan hanya kata-katanya, di perbuatan kepada Tuhan dan di perbuatan kepada di antara kita sesama. Itu saudara-saudariku. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, di mana tertulis dalam firman Tuhan, yaitu saudara-saudariku,
Matius Matius 24 ayat 37, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nanti kita belajar bersama sejauh mana kita memahami bersama, supaya segala sesuatu dalam kehidupan adalah serahkanlah kekuatan kepada Tuhan. Lihat terjadi gelora dunia saat ini, kita nggak tahu lagi sejauh mana lagi masalah sekarang. Di sini dikatakan Matius 24 ayat 37, berikutnya ialah nasihat supaya berjaga-jaga. Berikut ini nasihat supaya berjaga-jaga itu tentu salah satu di dalam kehidupan tentang Tuhan. Tentu kita belajar berjaga-jaga di dalam kehidupan, apalagi tentang menghadapi kuasa kegelapan, tipu daya iblis, bujuk rayuannya yang terkadang ingin menjerat pemikiran kita supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita dapat mengerti rencana kehendak daripada Allah, sanggup kita menghadapi saat ini roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat itu adalah perbuatan daripada iblis yang menjerat pemikiran kita, terkadang mau kita goyah. Terkadang pergumulan tinggi, terkadang tidak mampu, mau jatuh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita menjelang akhir zaman ini, supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada dan berdoalah. Serahkanlah kehidupannya di tangan daripada Allah. Saya pun pribadi, saudara-saudariku, mengalami pergumulan juga yang paling tinggi. Mungkin saudara-saudariku pun mengalami juga seperti saya, pencobaan begitu tinggi. Saudara dengan saya sama-sama kita dicobai oleh kuasa kegelapan. Sebab itu kita belajar bersama-sama, berdoa kepada Tuhan supaya kita dinaungi lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Ini hari-hari terakhir ini menjelang akhir zaman. Apa yang tidak terjadi sekarang di bawah langit dan di atas bumi ini, yang tidak mungkin jadi mungkin kok. Yang tidak pernah kita lihat jadi pernah kita lihat. Tergantung iman kita pribadi lepas pribadi, memahami, mencermati gelora dunia, supaya kita tidak lalai. Maka dikatakan dalam firman Tuhan berjaga-jaga. Ayat 37 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Di sini saudara-saudariku dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Allah saat sekarang melalui firman-Nya, kita diingatkan yang percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana kita punya cara tetap menunduk diri kepada Allah, berjaga-jaga dan waspada. Kenapa zaman dahulu seperti zaman Nuh? Di masa air bah di zaman Nuh itu, bahwa Nabi Nuh itu dihunjuk daripada Allah, dihunjuk daripada Tuhan. Pemberitaan telah buat kepada umat-umat manusia pada zaman nenek moyang kita. Dia telah berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Amarah Tuhan sudah akan tercurah di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Bahkan Nabi Nuh itu diingatkan sehingga dia turut perkataan Allah demi keselamatan hidupnya dan keluarganya. Bahkan burung-burung dan binatang-binatang yang sudah Tuhan rencanakan. Itu saudara-saudariku. Pengertiannya ialah menjelang akhir zaman ini, di saat kehidupan kita ini, supaya kita memahami bahwa tanda-tanda di bawah kolong langit, bawah bumi ini sudah banyak yang terjadi. Keajaiban-keajaiban Tuhan pun sudah banyak yang terjadi.
Bahkan masalah demi masalah pun banyak yang terjadi. Musibah pun banyak yang terjadi. Tergantung kita memahami. Tergantung kita memahami iman kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, hendaklah berjaga-jaga. Apa yang tidak terjadi saat ini? Banyak sekarang Tuhan urapi orang-orang yang percaya kepada Dia. Banyak sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mimpi-mimpi nubuat telah dicurahkan bagi mereka. Diingatkan. Tujuan daripada itu mengingatkan kita supaya jangan sampai lalai lagi. Supaya kita jangan kembali seperti zaman Nuh. Hanya berapa orang di zaman Nuh manusia itu hidup? Hanya sekeluarga dia. Sebab itu menjelang hari-hari terakhir ini, firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan waspadalah. Berdoalah, berseru berseralah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ini Tuhan ingatkan kita malam ini. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, biar kita ulangi sekali lagi nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita selalu mengharapkan mendambakan kedatangan anak manusia. Pengertiannya anak manusia itu ialah Allah itu turun ke bawah langit dan di atas bumi ini. Di mana pada zamannya Yesus, dia di bawah langit dan di atas bumi ini, walaupun dia sekali Allah, pencipta langit dan bumi juga, bahwa dia berkata tetap dirinya anak manusia. Bahkan pun akan kedatangan dia kedua kali dia berkata, seperti tertulis tadi dalam kitab ini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebenarnya kedatangan anak manusia ini penting kita pahami, kita cermati. Banyak kadang-kadang kita yang percaya kepada Yesus berkata, kapankah engkau yang datang Tuhan ke dunia ini kedua kali? Selalu kita bertanya. Sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bawah langit dan di atas bumi ini sekarang sudah datang. Setiap manusia. Kenapa kita katakan bahwa Yesus itu sudah datang kepada manusia? Kenapa? Karena manusia, di saat kematian manusia yang telah meninggal kita lihat, bahwa Tuhan Allah sudah datang dalam dia. Bahwa Tuhan Allah telah memanggil dia menghadap tahta panggilannya. Ada beberapa kriteria tentang pengertian kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita harapkan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Salah satu pertolongannya kepada kita telah dia datang. Yang kedua, manusia telah dia panggil menghadap tahta panggilannya. Yaitu dikatakan maut kematian. Sebab itu firman Tuhan berkata, saudara-saudari, kita baca ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera makmur. Ke bahtera itu dia masuk. Ke dalam bahtera itu dia masuk. Nabi Nuh itu bahwa Tuhan Allah telah mengingatkan dia. Dia membangun sebuah bahtera supaya mereka dapat diselamatkan Tuhan. Namun Nabi Nuh itu pada masa itu bahwa Nuh sudah mengumumkan kepada seluruh umat-umat di pada masa nenek moyang kita dahulu, saudara-saudari. Jadi sekarang pun Tuhan sudah mengingatkan menjelang hari terakhir ini.
bahkan Tuhan Allah Yesus Kristus, bahwa dia sudah turun di bawah langit dan di atas bumi ini kepada setiap tubuh manusia, roh dan jiwanya. Sebab itu Tuhan Allah berjaga-jagalah selalu. Tuhan Allah datang kepada manusia. Salah satu contoh, di saat Allah memanggil mereka menghadap tata panggilan ataupun kematian, bahwa Tuhan Allah sudah datang dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang bisa memanggil manusia kembali di hadapannya. Baik buruknya, jahatnya, Tuhan yang beradik kuasa. Sebab itu dikatakan berjaga-jaga. Salah satu contoh berjaga-jaga, contoh, kita tidak tahu hari besok apa yang terjadi. Apakah kita Tuhan panggil tiba-tiba? Bahwa dia datang menjemput kita yang dikatakan terpisahnya daging dan tubuh dengan roh. Sebab itu tetaplah waspada dan berjaga-jaga supaya kita memahami. Memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang terakhir, dengan pernyataan firman-Nya itu memang ada. Tetapi dia juga berkata dalam firman-Nya, tetap dia berkata anak manusia. Kenapa dia berkata anak manusia? Karena kita segambar dengan dia. Allah menciptakan kita serupa dengan dia, segambar dengan dia. Apakah dia nanti berbentuk diawang-awang atau berbentuk seperti awal semula sewaktu kelahiran daripada Yesus? Itu adalah hak daripada Allah sendiri. Jadi penting ada pemahaman dalam kehidupan kita, saudara-saudariku. Mari berikan waktu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat dia datang kepada kita, di saat dia memanggil kita, di saat dia memisahkan tubuh kita dengan roh kita, dia datang. Yang dikatakan maut kematian. Karena daging dan tubuh harus kembali ke debu tanah. Namun roh pernapasan yang ada di tubuh manusia Tuhan cabut. Adam dan Hawa itu diciptakan. Si Adam itu diciptakan dari debu tanah. Dia hembuskan napasnya. Menjadi manusia. Supaya kita memahami. Maka kitab ini berkata. Selalulah berjaga-jaga bentuk apapun. Bukan Tuhan larang kita mencari berkat. Enggak. Tak ada Tuhan larang mencari berkat. Jadi penting ada pemahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menurut kitab ini, kita pelajari bersama. Kematian manusia kan ada. Tentu Tuhan Allah Yesus Kristus menjemput dia. Menghadap tahta panggilannya. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 39 berkata, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya dikelak pada kedatangan anak manusia. Ini saudara-saudariku. Tujuan daripada firman ini supaya kita selagi masih bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi. Supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Kapan kedatangan dia, kata orang yang kita percaya kepada Yesus. Selalu kita menanti-nantikan kedatangan itu. Memang itu benar. Tetapi kedatangan daripada Allah itu sebenarnya kalau kita memahami. Sebenarnya sudah datang di bawah langit dan atas bumi. Terbuktinya maut kematian ada kok. Dia pisahkan roh kita dengan daging dan tubuh kita. Makanya sebelum Tuhan Allah memanggil kita menghadap tata panggilannya, selalu waspada. Sebelum dia datang menjemput kita, selalu waspada.
sebelum dia akan datang nantinya di hari terakhir, seperti pernyataan firman-Nya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ada dua kriteria. Supaya kita pahami semua, siapapun yang menonton video ini. Terkadang kita kan mau bertanya, kapan sih datang Tuhan Yesus yang kedua? Itu benar. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus kepada umat manusia percaya kepada sudah datang. Buktinya maut kematian ada. Hanya menunggu menantikan dengan berakhirnya dunia itu kedatangan Dia. Langsung turun di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Apakah dia berbentuk awang-awang atau berbentuk angin atau berbentuk seperti pada masa kelahiran dia di bawah kolong langit di atas bumi. Namun Allah tetap berkata bahwa dia anak manusia. Di bawah kolong langit di atas bumi tetap kedatangan dia bahwa tetap mengatakan anak manusia. Jadi menurut firman ini, menjelang hari-hari terakhir ini, firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita lalai seperti zaman Nuh. Supaya Tuhan menjamah kita, menguatkan kita. Kita berikan waktu dan kesempatan datang kepada Tuhan. Berdoa di rumah. Belajar firman Tuhan, beribadah. Dengan hati yang tulus. Di dalam Tuhan itu menyembah Tuhan itu ketulusan hati. Percaya dengan nama Roh Kudus. Buat apa kita seperti punya gaya yang beriman? Kita lihat kadang-kadang ke gereja begitu indahnya gaya-gaya kita di dalam gereja. Namun perhatian kita benar-benar kepada Tuhan itu tidak ada. Bisa dikatakan seperti kita dikatakan sekedar absensi atau kewajiban. Seperti zaman Farisi dahulu. Maka datang kepada Tuhan itu hati yang benar. Kita datang ke gereja, jadilah pelaku firman Allah. Buatlah prakteknya dalam diri kita. Walaupun kita tidak luput segala dosa. Manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan melalui kita Injilnya. Supaya kita tetap berseru kepada Dia. Kapan kedatangan Tuhan Yesus sama kita, contoh. Kapan kita dipanggil menghadap tata panggilannya. Maut kematian namanya. Supaya kita waspada. Menjelang akhir zaman ini, coba lihat. Amarah Tuhan cukup tinggi. Teguran Tuhan cukup tinggi. Musibah di mana-mana. Musibah itu bisa juga membawa maut kematian untuk kita. Kalau sempat kita kena musibah. Maka datanglah kepada Tuhan. Hati yang tulus, terarah dan tertuju kepada Tuhan. Percayakan nama Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudara itu. Ini kita pahami menjelang hari-hari terakhir ini. Saudariku dengan saya. Sama-sama tidak luput kita dari kesalahan dan dosa. Mungkin saudara-saudariku dengan saya kemungkinan besar. Lebih besar dosaku di hadapan Tuhan. Tapi aku belajar menunduk diri minta pengampunan kepada Tuhan. Saya pribadi tidak pernah mengatakan paling dekat kepada Tuhan. Tidak. Sekalipun kadang-kadang aku di rumah melakukan doa syafaat. Mau tidur berdoa. Belajar firman Tuhan. Memberitakan Injil. Di publik. Saya tidak berani berkata diri saya itu paling dekat kepada Tuhan dan paling benar di hadapan daripada Allah. Tetapi aku belajar menunduk diri kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi layak
hidup pribadi saya di hadapan daripada Allah. Karena Tuhan tahu kekuatan kuasa tipu daya iblis, bujur rayuan kegelapannya begitu tinggi, menjerat pemikiran manusia. Jadi supaya kita memahami kehendak rencana daripada Allah, belajarlah kita rendah hati kepada sesama. Belajarlah kita rendah hati kepada Tuhan. Saling support dalam doa, saling tolong menolong dalam doa. Terkadang kita di Kristen ada berbahasa. Kristen itu apa artinya? Ikut Yesus itu apa artinya? Kasih katanya. Memang di dalam firman Tuhan dikatakan kasih. Kasih mengasihilah kamu di antara sesama. Namun di prakteknya belum tentu itu kita lakukan kepada sesama. Itu hanya kata semanis di bibir di hadapan mata dunia. Saya pribadi, untuk apa saya selalu berkata diri saya paling dekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan, berdoa di gereja. Tapi kasihku tidak tercapai kepada sesama manusia. Untuk apa? Di mana kasih itu? Mungkinkah kita menjadi bisa layak menerima kerajaan surga kalau tidak melakukan itu? Bagi saya pribadi, fungsi utama datang kepada Tuhan. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama. Belajar saling menolong. Itu yang Tuhan kehendaki. Di prakteknya, buat apa saya selalu capek memberitakan Injil di publik, di channel YouTube, tapi aku tidak memiliki kasih kepada sesama, sama dengan bohong dan tidak melakukan praktek firman Tuhan itu kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Hanya bersifat saya datang ke gereja misalnya absensi, kewajiban, supaya saya hebat dilihat dunia. Namun di hadapan daripada Allah, belum tentu seperti saya pribadi tidak layak di hadapan daripada Allah. Karena tidak kulakukan prakteknya. Jadi mari kita yang memahami saat ini belajar firman Tuhan. Siapapun menonton ini. Mari kita berubah sikap, mari kita berubah pembaharuan. Sebab itu Tuhan Allah Yesus berkata, yakinkan Roh Kudus dalam tubuhmu yang sudah kucurahkan. Dialah mengajarimu, dialah memeriksamu, dialah mendewasakanmu. Bagi saya pribadi didatang kepada Tuhan itu, kalau tidak saya percaya Roh Kudus waktu menyembah Tuhan, saya pribadi bahwa doaku itu belum tentu Tuhan jawab. Tetapi saya percaya dengan Roh Kudus saat berteduh di hadapan daripada Allah, saat bersempuh di hadapan daripada Tuhan. Sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, nasihat supaya berjaga-jaga. Pada zaman Nuh, dia ke sana ke sini memberitakan Injil kebenaran Allah. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Namun manusia itu tidak sadar dalam ngomongan Nabi Nuh. Bahkan banyak memakan, kawin, mengawinkan perbuatan-perbuatan yang tidak layak lagi di hadapan daripada Allah. Setelah amarah Tuhan, murka Tuhan turun ke kolong langit dan atas bumi, dia curahkan rebah. Habis semua. Habis. Hanya keluarga Nabi Nuh yang selamat. Bahkan binatang-binatang sepasang-sepasang yang telah Tuhan janjikan kepada Nabi Nuh dimasukkan ke bahtera dia. Itulah yang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena amarah Tuhan sudah cukup tinggi. Dia musnahkan semua ciptaannya berkolong langit dan di atas bumi ini. Tetapi masih ada pada masa itu manusia yang percaya kepada Tuhan. Yang dikatakan Nabi Nuh. Dialah menyelamatkan binatang-binatang pasangan dan keluarganya. Supaya Nabi Nuh berketurunan kembali sampai saat ini.
Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak mau menciptakan manusia lagi yang kedua kali. Itu saudara-saudariku, siapapun mendengar firman Tuhan ini, mari kita berjaga-jaga dan waspada selalu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah berkata bukan disuruh kita tiap menit, tiap jam berdoa, tidak. Bekerjalah kamu sambil berdoa, berusahalah. Aku mencurahkan berkat dalam kehidupanmu, supaya bisa kau hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini sesuai dengan kurencanakan, kata Allah. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Pemahaman, pematangan, pencermatan tentang firman kebenaran Allah. Itu yang Tuhan sukai di prakteknya. Kalau kita ingin mengejar kerajaan 1000 tahun yang seperti firman Tuhan berkata, lakukanlah pernyataan firman itu. Sudahkah kita lakukan saling mengasihi kepada sesama? Oh, belum tentu. Saya pribadi kadang-kadang nggak mau melakukan itu. Tapi kita mengenal kebenaran. Pada Tuhan yang mau ya adalah saling menolonglah kamu di antara kesusahan. Saling mendoakanlah kamu. Saling membantulah kamu. Kasihanilah sesamamu manusia. Tolonglah dia. Ada enggak kita lakukan itu? Rasa enggak ada. Tujuan daripada ranah firman malam ini, saudara-saudariku, mari kita pahami firman ini supaya kita lakukan bersama dimanapun saudara-saudariku berada. Lakukanlah prakteknya di hadapan daripada Allah dan di hadapan daripada sesama manusia. Tetapi katanya ikut Yesus itu apa? Pesan Yesus itu apa? Kasih, mengasihi, saling menolong di antara kesusahan. Saya rasa sekarang ini susahlah itu hal terjadi. Jadi bagaimana kita menuju ke jalan kerajaan surga? Bagaimana Tuhan Allah Yesus Kristus menyelamatkan kita nanti? Kita ingin menjadi penghuni surgawi. Tetapi di prakteknya di waktu masa hidup kita bokolong langit di atas bumi ini, tidak ada kita lakukan. Buat apa? Di prakteknya saudara-saudariku, bukan di teori. Di prakteknya terutama. Sebab itu adalah berkata berjaga-jaga dan waspadalah. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan menjelang hari kedatangan anak manusia kedua kali bokolong langit di atas bumi. Akan terjadi seperti zaman Nuh, katanya. Kalau kita tidak memahami kebenaran Allah, bisa jadi terjadi seperti itu. Mungkin sekarang sudah kita tahulah di mana-mana posisi daerah kita, apa yang terjadi saat ini. Jadi mari saudara-saudariku, mari kita lakukan walaupun berat. Memang gak mudah. Dikarenakan berat yang kita hadapi ini, kadang-kadang kita tidak mampu melakukan hal itu. Tapi Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, belajarlah. Lakukanlah itu pelan-pelan. Bukan dikatakan Tuhan Allah Yesus Kristus, jam ini 2 jam ini harus kau lakukan betul gitu, enggak. Belajarlah pelan-pelan. Sudahkah kita saling menolong? Hanya Tuhan yang tahu dengan diri kita. Kalau aku mengatakan nanti tidak, seolah-olah aku menghakimi. Tuhanlah yang tahu melihat kita. Itu saudara-saudari. Ayat 40 berkata, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang,
seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini firman ini banyak hikmat perumpamaan perkataan. Maka kita belajar datang kepada Tuhan berdoa. Cari hikmat daripada Allah. Jangan kita buat datang kepada Tuhan menyembah Tuhan oleh karena kepandaian, kepintaran kita. Enggak jalan itu di hadapan daripada Allah. Tapi berdoalah kita meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Allah berkata, jalan tidak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Berdoalah engkau, mintalah kepada roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Karena dunia punya hikmat. Dunia ini ada hikmatnya. Kuasa kegelapan mempunyai hikmat. Terbukti bisa kita dijerat terpisah dari jalan kebenaran Allah. Apa enggak keajaiban itu bagi mereka? Terbukti kita malas mengucap syukur kepada Tuhan. Hikmat dari iblis itu ada. Penting kita pahami bagaimana datang kita belajar berdoa kepada Tuhan. Coba kita buka hati kita ke depan. Datang ibadah gereja, berdoa di rumah. Tuluskan hati kepada Tuhan. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Keajaiban, keilahian yang nyata dari Maha Tinggi Yesus Kristus. Supaya kita dapat ditolong. Itu saudara-saudari. Jadi penting ada pemahaman. Maka dikatakan dari ayat 40 ini saudara-saudariku. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa yang dimaksud perkataan Allah firman Tuhan ini? Tuhan Allah berkata akan diangkat 1 orang. Tinggal 1 orang. Pengertiannya saudara-saudariku. Yang mati ada Tuhan jemput. Yang hidup masih ada dia tinggalkan. Sehingga bertahan datang kepada Tuhan. Sebelum kita mau dipanggil Tuhan menghadap tata panggilannya. Orang yang meninggal Tuhan angkat. Berdosa atau tidak berdosa hanya Tuhan yang tahu. Maka dia tinggalkan lagi manusia hidup di dunia ini. Tujuannya saudara-saudariku. Supaya kita tinggal di bawah langit dan di atas bumi ini. Mari belajar di jalan kebenaran daripada Allah. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Berikan waktu dan kesempatan. Tetaplah rendah hati kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati kepada sesama. Itu utama. Tidak penting kita banyak bercerita kepada orang begini saya begini. Tidak. Lakukanlah di prakteknya yang sebenarnya. Supaya kita memahami. Siapapun yang menonton video ini saudara-saudariku saya share. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Bagaimana kita memperoleh hikmat daripada Tuhan itu. Supaya kita bisa berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun banyak pergumulan, pengujian, pencobaan. Karena kuasa kegelapan memiliki hikmat. Kuasa kegelapan memiliki keajaiban. Memisahkan manusia dari jalan kebenaran Allah supaya jatuh ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Supaya mati, maut, jatuh ke jurang maut karena dosa. Itu hikmat dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, hikmat dari atas, roh hikmat pengertian, pengajaran daripada Allah dalam kebenaran, dialah yang akan menyelamatkan kita. Sebab Tuhan berkata diingatkan.
Percayalah saudara-saudariku. Tinggal pribadi lepas pribadi kita memahami firman ini. Tapi kita belajar bersama. Saudara-saudariku dengan saya sama-sama bodoh. Nggak ada yang pintar di sini. Tapi bagaimana kita datang belajar bersama. Supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita. Supaya kita memahami, mengerti kehendak rencana daripada Allah. Selalulah rendah hati kepada Tuhan. Selalulah rendah hati kepada sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Lakukanlah di jalan kebenaran. Tetaplah berkata kepada Tuhan dalam naungan ibadah dan doa. Bahwa kami Tuhan tidak luput dari segala dosa dan tidak ada yang sempurna. Sebab itu kami sadar datang berteduh kepada Tuhan. Ampunilah segala perbuatan kesalahan dan dosa